Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang iOS 17.3 yang udah rilis dan udah gue pakai selama 2 hari. Jadi ada beberapa hal baru yang muncul dan juga gue pengen sharing ke kalian experience gue di 17.3 di iPhone 11 Pro gue ini teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi buat kalian yang pengen update iOS sebenarnya gampang-gampang aja. Kalian buka ke settings kalian, kemudian kalian ke bagian general. Di sini ada yang namanya software update. Kalian bisa cek untuk update terbaru sudah ada atau belum. Jika kalian belum update ke iOS terbaru, nanti dia akan muncul pop-up di sini iOS 17.3. Kalau gue secara pribadi untuk size-nya sendiri di angka 500-an mega, teman-teman. Jadi ini udah gue install 17.3. Di sini ada tulisan iOS 17.3, iOS is up to date. Jadi di sini kita cek untuk baterai. Baterai gue sebelumnya di angka 76%. Jadi setelah gue update iOS-nya di sini juga untuk baterainya masih 76%. Dan juga untuk sinyalnya masih aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali teman-teman ya. Jadi buat yang bilang ke gue kalau misalkan update iOS bikin sinyal hilang dan baterai health menurun, di device gue tidak terjadi sama sekali selama ini teman-teman ya. Nah, kemudian di sini gue akan ngecek ke kalian, ngajakin kalian untuk ngecek di iPhone storage-nya karena gue pengen ngecek untuk sistem data dan iOS-nya. Kali di 17.21 untuk iOS dan sistem datanya itu 10,7 dan 10,8 GB. Nah, kalau untuk iOS 17.3 ini ada di angka, nah untuk iOS-nya sendiri di angka 10,2 GB dan juga sistem datanya di angka 10,06 GB. Sama-sama 10 GB tapi memang lebih hemat beberapa ratus mega teman-teman ya. Jadi ini yang bisa gue share ke kalian. Nah, untuk hal pertama yang disematkan oleh Apple di iOS 17.3 ini adalah AirPlay bisa disambungkan dengan TV di hotel teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita nonton di iPhone bisa kita sambungkan ke TV yang ada di hotel. Menurut gue secara pribadi fitur yang pertama ini bagus tapi nggak berguna sama sekali buat gue. Karena gue misalkan kalau di hotel atau dimanapun gue pengen nonton ya nonton aja di TV, di handphone gue ya gue letakin aja, nggak gue pakai teman-teman, ngapain gue repot. Nah tapi buat kalian yang suka dengan ekosistem Apple yang sudah terkunci atau sudah cinta banget dengan ekosistem Apple, kalian bisa menggunakan AirPlay kalian di TV hotel. Jadi kalian bisa menonton apa yang kalian tonton di TV kalau kalian lagi liburan teman-teman. Itu fitur yang pertama. Terus fitur yang kedua adalah dari musik teman-teman. Apple Music itu bisa yang namanya untuk sharing atau collab dengan teman, saudara atau keluarga atau pacar. Jadi di Apple Music sendiri karena gue nggak langganan, gue nggak bisa kasih lihat ke kalian. Tapi di Apple Music kalian bisa sharing, bisa via AirDrop, bisa via link, bisa via barcode teman-teman ke teman, saudara atau pacar, dimana kalian bisa saling edit playlist masing-masing. Jadi buat kalian yang musisi mungkinnya yang suka dengar Apple Music, kalian bisa tahu nih selera musik teman kalian apa, selera musik pacar kalian apa, selera musik keluarga kalian apa. Kalian juga bisa kasih emoticon ya untuk komentar di atau untuk sekedar memberikan reaksi di Apple Music sendiri. Gue nggak bisa tunjukin ke kalian karena gue nggak langganan Apple Music, dan bagi gue secara pribadi gue jarang banget dengan musik, dan jika gue pengen denger musik gue itu cuma pakai yang namanya Spotify. Jadi untuk fitur ini juga nggak berguna buat gue secara pribadi, tapi buat kalian yang memang pengguna Apple Music garis kelas mungkin ini sangat berguna, atau mungkin yang musisi cocok banget ya untuk kalian saling bertukar playlist teman-teman ya. Nah itu fitur yang kedua. Sekarang kita lanjut untuk fitur yang ketiga. Fitur yang ketiga ini adalah dari sisi wallpaper teman-teman. Jadi kalau untuk wallpaper sendiri itu ada namanya Unity Blackleaf teman-teman. Jadi kayak yang namanya kesetaraan kulit hitam yaitu di sini teman-teman. Nah ini adalah wallpaper terbaru, which is ini sangat-sangat bagus menurut gua secara pribadi. Nggak terlalu hitam semua, tapi dia itu lebih banyak ke corak-corak bunga gitu teman-teman. Dan juga ini seperti dilukis gitu teman-teman. Menurut gua secara pribadi dari semua iOS ya, mungkin dari iOS 16 sampai iOS 17 ini gue paling suka untuk wallpapernya yang ini. Nah karena gue memang tipikal yang suka dengan warnanya hitam, terus corak-corak warna cerah seperti ini sangat enak di mata gue secara pribadi teman-teman. Dan juga ini menggambarkan komitmen Apple untuk tetap mensupport kulit hitam teman-teman, terutama untuk di Amerika sendiri karena kan kulit hitam di sana banyak banget. Dan juga gue sebagai pribadi menghormati hak asasi manusia, gue juga sangat menghormati mereka. Tapi terlepas dari rasa hormat gue ke mereka, gue secara jujur memang sangat suka dengan yang namanya wallpaper Unity ini teman-teman, Blackleaf Unity atau apalah itu teman-teman. Nah terus hal yang terakhir yang menurut gue secara pribadi penting itu adalah fitur ini teman-teman, device stolen. Jadi kalian bisa masuk ke settings, kemudian kalian cari ke bagian Face ID dan passcode.
Kemudian kalian masukkan password kalian, gue masukin password gue dulu. Nah, di sini ada yang namanya stolen device protection. Di sini ada tulisan turn off. Di sini posisinya punya gue lagi on. Di sini ada yang namanya keterangan this adds another layer. Jadi ada layar baru di mana ini sebagai keamanan ketika iPhone ini berada jauh di tempat yang tidak pernah dijamah atau mungkin tempat yang kurang familiar. Jadi selama ini kita nggak pernah ke tempat itu, tiba-tiba kita datang ke tempat itu. Jadi ini ibaratnya kita itu handphonenya hilang atau dicuri, dibawa pencuri teman-teman. Jadi ini sebagai pengamanan di mana Face ID ini dibutuhkan terus dalam segala hal yang ingin dilakukan jika iPhone ini kedetek berada di tempat yang jauh teman-teman ya. Jadi menurut gue secara pribadi fitur ini sangat penting teman-teman, karena ini semakin membuat orang yang nemu iPhone itu berpikir 2 kali untuk ngambil. Jadi seperti kayak sekarang kan udah ada stolen device protection ya, jadi ngapain juga gue ambil ya udahlah gue balikin aja, atau kalau ada dapat WA balikin aja, dapat duit sekitar gini ya nggak apa-apa lah gue balikin aja. Jadi sebenarnya yang menurut gue penting itu adalah data pribadi. Jadi sebenarnya Apple sendiri gue memang melihat komitmen mereka untuk menjaga privasi data kita, walaupun iPhone-nya hilang tapi data kita tetap aman, which is ini bagus banget menurut gue teman-teman ya. Nah, dari 4 hal baru ini menurut gue secara pribadi yang gue suka adalah stolen device protection ini yang berguna buat gue, dan juga untuk wallpapernya gue suka, dan menurut gue itu berguna buat gue ya karena gue suka aja. Kemudian untuk Apple Music dan juga yang AirPlay itu nggak ada gunanya sama sekali buat gue, jadi itu kesan dari gue secara pribadi. Nah, setelah kita masuk dari fitur yang ada, sekarang gue pengen sharing dari sisi performa teman-teman. Jadi kalau untuk iPhone gue 11 Pro ini di 17.3, yang pertama kali gue rasakan sangat signifikan kelihatan itu adalah dari sisi awetnya. Baterainya awet banget teman-teman di 17.3. Jadi kalau misalkan seharian gue kerja itu gue bisa 6 jam hampir 7 jam lah dapat SOT-nya teman-teman. Jadi gue pulang kerja itu masih ada baterai sekitar 30%. Tapi sekarang itu gue ngerasa lebih hemat banget. Gue bisa dapat waktu tambah sekitar 45 menit teman-teman. Jadi gue kadang-kadang pulang biasanya 30%. Sekarang gue pulang itu di angka 48. Jadi gue ngerasa memang ada penambahan awetnya, terus bikin gue senang banget sih. Padahal baterai gue tuh udah 76% servis, tapi gue ngerasa iPhone gue tuh masih awet aja di 17.3 ini. Jadi lebih awet temen ya. Nah, tapi untuk negatifnya adalah dari suhu panas. Gue ngerasa untuk 17.3 ini suhu panasnya sensitif banget temen-temennya. Main sebentar panas, dicas langsung panas banget. Padahal sebelumnya tuh kalau dicas panas, tapi gue kan pakai case, jadi panasnya tuh nggak panas banget, jadi kayak cuma hangat. Tapi walaupun gue pakai case sekarang di 17.3 itu panas banget teman-teman. Jadi kalau gue pengen ngecas itu gue ngecasnya buka case teman-teman. Jadi untuk suhunya gue ngerasa sangat sensitif ya, cepat panas teman-teman. Terus selanjutnya kalau untuk dari fitur-fitur sebenarnya nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Dan yang menjadi catatan gue juga adalah WiFi. Jadi walaupun WiFi itu udah connect seperti ini, dia tuh kadang-kadang nggak ada icon WiFi-nya teman-teman. Jadi nggak connect sama sekali. Jadi menurut gua di 17.21 untuk isu WiFi putus itu udah diperbaiki lumayan baik ya. Udah mulai jarang gua temuin WiFi putus. Tapi di 17.3 gua ngerasa sering banget putus teman-teman ya. Nah, jadi itu aja sih teman-teman yang bisa gua sharing ke kalian guys ya. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan kalian untuk update iOS 17.3 atau tidak. BTW ini iPhone 11 Pro ya, bukan iPhone 13 gua teman-teman ya. Yang 13 lagi ngerekam ini belum gua update teman-teman ya. Nah, sekian video gue kali ini teman-temannya. Buat kalian yang pengen update, jangan lupa untuk backup data kalian. Kalau misalkan di bawah 1 GB ya bisa kalian update over the air lewat settingnya langsung di iPhone. Gunakan koneksi yang stabil. Kalau misalkan udah 1 GB ke atas, gue sarankan kalian untuk update via iTunes sebelumnya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye.